Perkenalkan, nama saya Andrian Dwi. Pada video ini saya akan menyampaikan rangkuman materi mulai dari sejarah munculnya profesi BK hingga hakikat profesi yang bermartabat. Baiklah, mari. Sejarah munculnya profesi BK. Profesi BK dikenal di Indonesia sekitar 1962 dan mulai diresmikan di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum 1975. Organisasi profesi BK awalnya bernama IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, dan kemudian berubah menjadi APKIN, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Perkembangan profesi BK didukung oleh undang-undang yang mengakui konselor sebagai tenaga pendidik serta upaya standarisasi kompetensi guru pembimbing. Faktor-faktor pemicu munculnya profesi BK. Yang pertama adalah pengaruh reformasi sosial seperti industrialisasi dan urbanisasi besar-besaran yang menyebabkan berbagai masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, kejahatan, dan korupsi. Yang nomor dua itu ialah pengaruh bimbingan jabatan. Ini menjadi titik awal BK lebih modern, di mana siswa yang lulus sekolah menengah sangat memerlukan bantuan dalam pemilihan pekerjaan. Yang ketiga itu ialah gerakan studi kanak-kanak, yang menekankan pentingnya perhatian pada kepentingan individual anak dan perkembangan kepribadian sejak masa awal. Yang keempat ialah gerakan psikometrik, yaitu pengembangan alat tes psikologi untuk membantu menilai minat dan kemampuan individu. Yang kelima ialah pengaruh gerakan kesehatan mental, yang meningkat akan kesadaran pentingnya dukungan psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ialah pengaruh kewajiban belajar, yang mengharuskan adanya pelayanan pendidikan yang mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Perkembangan profesi BK di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama adalah prawacana dan perkenalan, 1960 sampai 1970-an. Pada periode ini dimulai pembukaan jurusan BK di IKIP Bandung atau yang sekarang kita kenal sebagai UPI di tahun 1963. Dimulai dengan memperkenalkan layanan BK kepada masyarakat, akademik, dan pendidik. Lulusan jurusan ini mulai ada menjadi pionir BK di sekolah. Yang berikutnya itu adalah periode permasyarakatan, 1970 sampai 1980-an. Penetapan kurikulum 1975 dan 1984 dengan BK sebagai bagian penting. Pembentukan organisasi profesi BK yaitu ialah IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia, fokus pada pelayanan karir. Munculnya kebingungan antara istilah bimbingan karir dan bimbingan suatu profesi. Yang pertama ialah memiliki pengetahuan khusus yang berupa keahlian dari kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan formal yang terarah serta berkesinambungan. Yang berikutnya itu adalah kegiatan intelektual dan persiapan profesional yang serius. Yang ketiga adalah memiliki kode etik atau standar moral yang tinggi yang mengikuti perilaku dan tanggung jawab para anggotanya. Yang keempat, profesi diakui secara legal oleh masyarakat serta memiliki organisasi profesi resmi yang mengatur dan mengawasi para anggotanya. Yang kelima, mempunyai otoritas dan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan sendiri dan menjaga standar pelayanannya. Yang keenam ialah memiliki tanggung jawab sosial yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh ialah seorang profesional memiliki izin khusus atau sertifikasi yang membuktikan kelayakan untuk menjalankan profesinya. Periode konsolidasi yaitu adalah 1980 sampai tahun 2000-an. Upaya mengubah persepsi bahwa layanan BK dapat dilaksanakan oleh semua guru. Resmi mengubah istilah dari penyuluhan menjadi konseling. Memantapkan istilah bimbingan konseling. BK hanya dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus. Penataran nasional dan daerah untuk guru. Pembentukan formasi guru pembimbing. Pengembangan pola pelayanan BK yang opsional. Dan yang terakhir itu adalah periode lepas landas atau sekarang. IPBI berganti nama menjadi APKIN, yaitu ialah Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Sikap profesional guru BK, konselor, meliputi beberapa aspek penting. Yang pertama adalah memahami dan melaksanakan etika profesional, termasuk menjaga kerahasiaan informasi, konseling, dan bertindak sesuai dengan kode etik konselor.
Yang kedua adalah memiliki kesadaran diri tentang kompetensi, nilai-nilai, dan sikap profesional yang diharapkan dari seorang guru BK. Yang ketiga ialah memiliki karakter pribadi yang matang, hormat terhadap orang lain, emosional yang stabil, fleksibel, dan mampu berkomunikasi dengan yang baik. Yang keempat ialah menunjukkan empati, hormat, menerima, dan menghargai klien secara tulus dalam proses konseling. Yang kelima ialah mampu menguasai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang saling terintegrasi guna memberikan layanan BK yang efektif. Yang keenam ialah bersifat objektif, tidak membedakan klien berdasarkan latar belakang, dan menjaga profesionalisme dalam setiap interaksi. Yang ketujuh ialah mengembangkan diri serta kualitas profesional melalui pembelajaran berkelanjutan dalam inovasi dan praktik BK. Yang kedelapan ialah mampu berkolaborasi dengan rekan kerja, orang tua, pihak terkait lainnya guna mendukung perkembangan klien secara menyeluruh. Sikap-sikap itu tadilah yang menjadikan guru BK sebagai tenaga profesional yang dapat dipercaya dan mampu menjalankan perannya sebagai konselor yang efektif dan bermartabat dalam dunia pendidikan. Trilogi Profesi BK. Trilogi Profesi BK terdiri dari 3 komponen utama yang harus dikuasai seorang konselor atau guru BK agar dapat menjalankan profesinya secara potensial dan profesional. Berikut adalah ketiga komponen tersebut. Yang pertama adalah komponen dasar keilmuan. Komponen ini meliputi landasan wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang berkaitan dengan profesi BK. Dasar keilmuan ini biasanya diperoleh melalui pendidikan formal di bidang ilmu pendidikan, psikologi, dan BK, sehingga konselor memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang peserta didik dan proses pembelajaran yang akan dijalani melalui bimbingan konseling. Nomor 2 ialah komponen substansi profesi. Komponen ini mencakup fokus dan objektif praktis spesifik dari pekerjaan BK, yaitu adalah proses pembelajaran, pengembangan diri atau pribadi individu yang difasilitasi melalui layanan konseling. Di sini juga termaksud penguasaan aspek-aspek kompetensi, kode etik, manajemen pelayanan, dan teknologi operasional dalam praktik BK. Yang ketiga ialah komponen praktik profesi. Komponen ini ialah penerapan nyata dari dasar keilmuan dan substansi profesi dalam pelaksanaan layanan BK kepada sasaran pelayanan, klien maupun peserta didik. Praktik profesi mengarahkan konselor untuk menjalankan profesinya dengan efektif, tepat guna, dan profesional sesuai standar mutu dan kode etik profesi. Penguasaan ketiga komponen tadi secara bersama-sama menjadi jaminan keberhasilan dalam pelaksanaan profesi BK dan memberikan pelayanan yang bermutu demi kebahagiaan dan perkembangan peserta didik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya berharap dapat memberikan video yang lebih baik dan penyampaiannya lebih baik agar proses penyampaiannya lebih mudah dimengerti oleh penonton. Terima kasih.